Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga semua dalam kondisi sehat ya. Amin. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk kemarin saya berikan RPS-nya. Di antaranya adalah kalau untuk perkuliahan perencanaan pembelajaran ini kita akan belajar tentang apa kemarin itu ada membuat program tahunan, program semester, kemudian ada membuat RPP, LKS, kemudian medianya. Loh, kok banyak kok semua di mata kuliah semua? Ya, karena memang di mata kuliah ini satu paket tapi tidak maksudnya tidak dibuat kayak misalnya, Bu, bikin medianya kayak bikin yang di pengembangan media, enggak, yang di media di sini hanya media-media sederhana yang bisa kita gunakan tergantung dan bisa jadi dalam rancangan yang adik-adik buat nggak ada medianya juga bisa, bentuknya LKS atau bahan ajar atau apa gitu. Jadi tergantung dari strategi pembelajaran yang digunakan, mau menggunakan model pembelajaran apa begitu. Nanti produk akhirnya begitu. Nah, tapi sebelum ke sana kan kemarin kita melihat dari kalender akademik dan sebagainya ya. Kalau untuk membuat itu tentunya kan kita harus melihat kurikulumnya. Dulu di mata kuliah kajian kurikulum sebenarnya kita sudah pernah mempelajari terkait kurikulum yang ada di sekolah ya. Bahkan kita membandingkan dengan kurikulum yang ada di luar negeri. Tapi kita sambil nengok-nengok lagi kita lihat peraturan pemerintahnya seperti apa ya. Sebentar. Oke, yang hari ini adalah kita mempelajari terkait Permendikbud. Sebenarnya ada diskusi dan sebagainya, tapi saya rasa kita ngobrol-ngobrol dulu, nanti diskusi yang berkelompok dan sebagainya setelah kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi Permendikbud nomor 34, 35, 36, 37 tahun 2018. Yang lebih baru lagi sepertinya belum jadi disahkan. Kemudian kemarin pernah kita di kajian kurikulum juga terkait kurikulum darurat ya, yang kurikulum Kemendikbud nomor 719 garis miring P garis miring 2020, kemudian Kabalitbangput nomor 018 garis miring H garis miring KR garis miring 2020. Ini pernah juga kita bahas saat di kajian kurikulum, tapi mungkin perlu kita lihat lagi bersama nanti. Nah, kalau kita lihat terkait Permendikbud tahun 2018, lampiran pertama itu tentang SKL. SKL itu apa? Kita bisa lihat standar. Nah, ini. Standar kompetensi lulusan. Jadi lulusannya itu nanti adik-adik bisa melihat isinya itu seperti apa, tentang apa saja. Oke. Nah, ini standar kompetensi lulusan. Kalau ini SMK, nanti ada yang SMP, ada yang SD. Nah, ini kebetulan yang saya download, yang saya tampilkan ini yang di SMK. Nah, kalau lulusan SMK itu mau jadi apa ya? Nah, begitu. Begitu lulus jadi apa ya? Kalau standar isi. Nah, nanti yang tadi mau nyari yang SMP pun bisa. Jadi mau yang SMP, mau yang SD, begitu lulus itu mau jadi apa ya? Kalau ini standar isi itu terkait isi materinya. Jadi kita lihat misalnya di sini struktur standar isi ada kompetensi umum, kemudian kompetensi kejuruan dan sebagainya. Kalau dulu isi dari mungkin kalau adik-adik melihat kemarin di mata kuliah kajian kurikulum untuk apa namanya? Standar isi itu yang tahun 2006 itu isinya KIKD, sekarang dipisah. Jadi standar isi sendiri yang ada kompetensi dasar, kompetensi intinya dipisah sendiri. Jadi begitu. Nah, isinya substandar kompetensi lulusannya begini. Ada kompetensi muatan umumnya apa? Nah, ini adik-adik bisa melihat di sana. Kemudian kalau standar proses, ini terkait proses pembelajaran yang dilakukan.
proses pembelajarannya itu mau seperti apa ya. Jadi nanti kalau adik-adik mau merancang pembelajaran di RPP-nya, adik-adik bisa membaca standar proses pembelajarannya. Standar prosesnya itu mau seperti apa. Nah, harapannya standar prosesnya, ini sengaja saya tidak membacakan satu-satu, kita hanya melihat sekilas dulu, nanti bisa dibaca kemudian untuk didiskusikan, karena kalau kita bacakan kan nanti malah ini ya, apa namanya, tapi isinya seputar itu, nanti poin-poin penting yang akan saya garis bawahi di sini. Jadi proses pembelajarannya ini nanti adik-adik pas merancang, ini. Nah, harapannya adalah berbasis aktivitas secara interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian bisa memotivasi peserta didik. Nah, kemudian proses pembelajarannya juga memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad 21, yaitu kreatif, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif, dan komunikatif untuk menyongsong era industri 4.0 ya. Nah, ini berarti apa? Berarti kalau melihat yang di sini, nanti pembelajarannya, kalau adik-adik menyusun RPP-nya, itu siswanya harus bisa ada interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, kemudian siswa dengan lingkungan. Pembelajarannya harus yang menantang, kemudian memotivasi. Nah, kalau melihat yang di sini, yang di bawahnya ini, berarti keterampilan abad 21 itu apa? Ada kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan sebagainya. Ini salah satunya adalah menggunakan IT ya. Jadi IT iya. Kemudian mungkin kalau kemarin melihat apa namanya itu, selain keterampilan menggunakan IT, juga ada keterampilan dalam pemecahan masalah. Kemudian kalau kemarin mengikuti acara yang diselenggarakan HMP kemarin, kan ada kegiatan apa itu? Pas diutarakan oleh Pak siapa kemarin itu? Ya, membuat soalnya itu yang nggak mudah dilihat di mana yang langsung jawabannya terlihat. Nah, itu membutuhkan kemampuan apa? Literasi. Jadi bisa dengan soal-soalnya adalah soal-soal literasi. Kalau ada hal-hal literasi itu kan penting ya. Jadi kalau kita tidak bisa literasi atau membaca, ternyata membaca itu nggak mudah. Membaca tidak sekedar membaca, tapi memahami. Kadang ada bacaan kesannya panjang, ternyata isinya apa ya, kita memahami bacaan yang seperti itu. Dan kadang saat kemampuan literasinya rendah, sudah dikasih tahu masih tanya lagi. Nah, nggak tahu itu kalau yang misalnya dikasih tahu tanya lagi itu apakah karena memang kan seringnya gini ya, bertanyalah gitu ya. Jadi orang bertanya, dengan bertanya habis ditanyakan ditanyakan lagi karena mau aktif katanya gitu. Karena aktif itu adalah bertanya, padahal pertanyaannya sesuatu yang sudah ditanyakan. Pernah adik-adik menjumpai yang seperti itu? Iya, sesuatu. Pernah, Bu. Iya. Ya, karena kenapa kok kayak gitu? Sudah ditanyain, kenapa ditanyain lagi? Berarti nggak nyimak. Atau mungkin sudah ditampilkan, ya nggak apa-apa. Oke, mungkin ada yang terlewat. Tapi kalau berkali-kali itu kan berarti literasinya rendah. Oke, mungkin aktif berani bertanya, tapi literasinya kan rendah kalau di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang pola-pola lama kalau saya lihat mungkin di orang-orang masa dulu, itu orang itu takut untuk bertanya, sehingga tidak bertanya. Sehingga dibangkitkan biar bertanya, siswanya setiap bertanya dikasih poin, akhirnya semua bertanya tapi pertanyaannya sama misalnya. Nah, hal-hal yang semacam ini. Nah, kemudian selain itu itu namanya apa namanya? Kreatif, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif dan komunikatif. Ada berbagai hal. Itu tadi yang saya contohkan hanya contoh-contoh kecil. Ada banyak hal di sini. Jadi nanti keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 dan yang akan datang. Nah, kalau sekarang mungkin ini ya, kalau di revolusi industri ini kan masalah yang IT dan sebagainya. Adik-adik saya rasa nggak ada masalah. Untuk generasi adik-adik saya rasa nggak ada masalah. Nah, tapi mungkin kalau yang terjadi sekarang melihat fenomena di Bapak Ibu guru yang sudah sepuh atau mungkin di generasi yang lama ya, nah, itu kan kadang masih ada kesulitan walaupun banyak juga yang sudah melek teknologi, tapi memang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan juga banyak hal yang berbeda, sehingga memang
untuk menyongsong yang ke sana. Bukan berarti yang dulu jelek, ada banyak hal baik, tapi ada beberapa pergeseran yang kita tidak bisa tutup mata, sehingga kita pun harus menyiapkan anak didik kita, jangan sampai anak didik kita tidak siap dengan hal itu. Sehingga di sini adik-adik apalagi sebagai generasi muda, generasi pembaruan, jangan sampai pelajaran yang dilakukan zaman dulu waktu bahkan mungkin saya SD dengan besok adik pas mengajar kan mesti beda harusnya karena yang dihadapi juga berbeda. Nah, keterampilan ini dalam membuat proses pembelajarannya, merancangnya seperti apa itu perlu dipikirkan. Nah, nanti barangkali sambil kita lihat. Nah, meskipun teori-teori di pembelajaran kemarin misalnya di psikologi belajar matematika, ada teori-teori Gagnon, Brunner dan sebagainya di sana pembelajaran matematikanya seperti apa. Oke, kita masih bisa relevan menggunakan itu, tapi untuk proses pembelajarannya kita lakukan dengan apa? Nah, itu barangkali yang bisa kita kita kreasikan begitu. Nah, proses pembelajarannya adik-adik bisa melihat di sini. Demikian tadi ngomong standar proses itu apa toh? Nah, standar proses itu adalah di sini adik-adik bisa membaca pembelajaran itu yang seperti apa, proses pembelajaran itu yang seperti apa, capaian pembelajaran itu apa. Kemudian kok Bunikan nyebut-nyebut RPP itu apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, disingkat RPP. Nah, hal-hal semacam ini ada di sini di lampiran 3 di standar proses pembelajaran ini. Oke. Nah, bahkan termasuk kurikulum, kemudian penilaian pembelajaran. Jadi kalau adik-adik itu apa sih sebenarnya kurikulum dan sebagainya ada di sini. Nah, ini proses standar prosesnya, prinsipnya, prinsip umumnya. Nah, ini misalnya pembelajaran sepanjang hayat, pendekatan ilmiah, dan seterusnya. Ada di situ. Nah, misalnya, ini yang kemarin, proses perencanaan. Bentuknya RPP, ada silabus, kemudian ada RPP. Jadi perencanaannya kalau kemarin saya sebutkan tidak hanya silabus sama RPP ya, karena saat membuat silabus ini nanti mesti ada mengalokasikan waktu juga. Jadi kalau secara sederhananya silabus dan RPP, tapi untuk perencanaan ini mestinya ada kalender akademiknya seperti apa biasanya disiapkan oleh sekolah atau mungkin kelompok sekolah misalnya. Bisa jadi di kalender akademik ini dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain bisa berbeda. Kalau misalnya di Muhammadiyah itu biasanya jadi satu, kemudian dengan negeri. Nah, itu ada pula sekolah-sekolah yang punya kalendernya sendiri. Jadi kenapa kok berbeda? Karena kadang liburnya bisa jadi berbeda. Misalnya libur hari raya dan sebagainya itu bisa berbeda. Nah, kemudian dari kalendernya itu tentu saja kita harus membuat program tahunan dan program semester sebelum ke silabus, walaupun silabusnya sudah ada, tapi kan perlu disesuaikan. Begitu. Kemudian ada RPP-nya seperti apa. Itu kemudian pelaksanaannya, ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Nah, ini adik-adik, ini ya, di pendahuluan nih yang perlu adik-adik cek adalah di sana. Nih, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, kemudian memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Kemudian melakukan aktivitas yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian sesuai silabus. Nah, mungkin kalau ini di sini ya, tapi sebenarnya enggak ini ya. Ini garis besarnya yang jelas tadi ada motivasi, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini sebenarnya ada yang ini ya, memberikan apersepsi. Apersepsi ini materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kenapa? Nah, ini termasuk menyiapkan secara psikis dan fisik. Menyiapkan ini salah satunya adalah memberikan apersepsi. Apersepsi itu materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Belum tentu apersepsi itu adalah materi yang pertemuan sebelumnya. Bisa jadi sebelumnya itu agak lama. Tapi pembelajarannya adalah yang terkait dengan pembelajaran yang akan dilalui. Begitu. Jadi misalnya akan membahas luas segitiga.
saat akan membahas luas segitiga, salah satu apersepsinya adalah misalnya tentang teorema Pitagoras. Nah, bisa jadi teorema Pitagoras bukan pertemuan kemarin, tapi sudah lama, bahkan di tahun sebelumnya misalnya. Tapi itu dibutuhkan saat akan pembelajaran tentang luas segitiga misalnya. Maka itu masuk sebagai apersepsi. Tuh. Nah, kegiatan intinya ini sesuai dengan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Penutupnya itu mesti ada refleksi, ada umpan balik, rencana tindak lanjut, dan sebagainya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya penilaian. Oke. Nah, di penilaian, jadi termasuk nanti yang kita buat ini termasuk diantaranya adalah penilaian juga, penilaian proses pembelajarannya. Oke, jadi nanti sampai tahap Oke, kita lanjutkan. Nah, pembelajarannya ada praktik dan sebagainya ya. Nanti adik-adik bisa baca di situ. Ini terkait proses pembelajarannya. Oke. Kemudian penilaian. Jadi tadi di proses pembelajaran ada penilaian. Di sini standar penilaian juga di ini kan ya. Bentar, saya minum dulu. Oke. Standar penilaian pendidikan. Nah, nanti penilaiannya di sini adik-adik bisa melihat. Nah, prinsip penilaiannya seperti apa, sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan sebagainya. Nanti adik-adik bisa melihat di sana. Ini kita sekilas-sekilas dulu ya. Nah, karena sebenarnya di pertemuan tiganya yang berdiskusi, yang hari ini kita lihat sekilas-sekilas dulu. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini guru dan tenaga pendidikannya diantaranya yang harus S1 dan sebagainya itu. Sehingga kalau adik-adik melihat itu ada yang sertifikasi, nah itu mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok dan sebagainya. Syaratnya adalah guru harus S1, kemudian kalau jadi melewati PPG dan sebagainya. Ada syarat-syarat lagi yang lain. Kemudian standar sarana dan prasaranya harus seperti apa. Untuk yang standar ini tidak saya buka ya. Kemudian ada standar pengelolaan pembelajarannya itu mestinya seperti apa, ada standar biaya operasinya seperti apa. Nah, kemudian kita lihat di sini.
Nah, di bagian lampirannya yang Permen nomor 36 tahun 2018 itu ada kerangka dasar dan struktur kurikulum. Nah, ini nanti apa namanya yang di SMA, nanti yang di SMP juga ada, jadi nanti bisa dicari lagi ya. Tapi sama tentang itu. Nah, ada kurikulum itu apa, pengembangan kurikulumnya seperti apa, tantangan internal, eksternal. Ini salah satu yang besok bisa kita diskusikan. Kerangka dasar kurikulumnya seperti apa. Nah, struktur kurikulumnya. Gitu. Kemudian nanti adik-adik juga bisa melihat. Nah, Permen nomor 37 ini terkait KI dan KD-nya. Barangkali adik-adik kemarin sudah download ya, kalau yang ini ya. Jadi ini kemudian lampirannya adalah KI KD-nya. Kelas 1, SD, SMP, dan sebagainya. Nanti bisa dicari yang matematika. Ada matematika SD, matematika SMP, itu ya. Tadi yang SD, matematika SMP, matematika SMA, MA. Oke. Jadi nanti di sana ada KI KD-nya. Kelas 7, kelas 8. Untuk KI dan KD ini nanti tidak ini ya, kalimatnya tidak diubah, jadi ditulis sama persis. Jadi saat membuat di silabus dan sebagainya, KI dan KD-nya tidak diubah, ditulis sama persis. Dan ini satu pasang KI KD-nya. KD. Pasang KD ya. 3.6 itu pasangannya dengan 4.6, 3.7 dengan 4.7. Oke. Itu terkait Permendikbud yang akan kita gunakan. Nah, hari ini harapannya adalah adik-adik membaca berdiskusi tentang peraturan-peraturan yang terkait. Nanti untuk peraturan-peraturan tadi, tapi tadi baru yang SMA, walaupun untuk yang SMP dan SD isinya kurang lebih juga sama, nanti adik-adik bisa mencari untuk yang SMP dan SD. Untuk yang SMA nanti saya kirim di Google Classroom untuk adik-adik baca-baca. Oke. Agenda hari ini adalah membaca Permendikbud itu, kemudian sebenarnya untuk yang berikutnya adalah mendiskusikan isinya tentang apa. Berarti gini, saat kita mau merencanakan pembelajaran, kita itu harus menyiapkan apa saja, misalnya saat apa tadi proses pembelajarannya, berarti pendahuluan. Tadi kan ada di standar proses. Kita mesti ngapain aja. Kemudian pas di inti itu mesti ada apa saja. Nah, sebenarnya untuk diskusi itu hanya membaca dari sana, harapannya besok pas menyusun itu adik-adik bisa memahami. Nah, mungkin untuk yang tadi apa namanya lebih enak membaca itu kalau sambil kita habis membaca, kemudian kita melihat mengevaluasi. Jadi nanti akan saya berikan contoh RPP, misalnya contoh ada RPP, kemudian ada apa namanya perangkat pokoknya yang dibuat dari guru, seperangkat yang dibuat oleh guru, adik-adik bisa mengevaluasi. Jadi misalnya gini, kalau perangkatnya seperti ini, kalau peraturannya seperti ini, maka seharusnya di RPP-nya ini salah karena ini misalnya. Jadi nanti bisa menyoroti dari situ. Karena kalau kita mau membuat sesuatu, itu kan harapannya kan kita lebih mudah tuh. Kalau melihat kurangnya daripada ini mau bikinnya gimana ya? Kalau habis kita melihat kurangnya apa, berarti nanti pas kita bikin jangan sampai kayak gitu. Nah, kayak gitu. Yang kurangnya itu yang kita perbaiki. Jadi kita lihat contohnya, tapi
bukan berarti contohnya itu juga maksudnya enggak ini. Jadi contoh bisa kita lihat hanya kayak misalnya orang mau bikin, misalnya adik-adik mau bikin sebuah karya, kan karya itu kita mau contoh tapi kurangnya dia apa? Oh, sebenarnya karya ini bagus, tapi warnanya kurang cerah. Maka adik-adik bisa membuat karya yang mirip tapi dibuat yang cerah. Nah, nanti di RPP pun gitu. Oh, contohnya kayak gini, tapi di RPP-nya itu kurang memotivasi ya, kurang menantang. Mestinya dikasih soalnya yang lebih menantang. Maka bisa membuat yang seperti itu, tapi pas bagian soal diganti soal yang lebih menantang. Nah, saya rasa akan lebih mudah begitu daripada kita membuat ngawang dari awal dan belum tahu yang sudah ada itu yang seperti apa. Saya rasa kayak gitu. Tapi ini belum untuk membuat, belum, baru mengevaluasi dulu. Jadi melihat Permendikbud sama mengevaluasi. Gitu. Barangkali itu ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum untuk tugasnya belum. Jadi untuk hari ini baru membaca saja. Jadi nanti setelah ini adik-adik bisa membaca dari membaca dari file-file yang saya kirimkan. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, aman ya. Ya, nanti adik-adik silahkan untuk membaca apa yang saya kirimkan di Google Classroom. Nanti untuk rekaman hari ini akan saya share juga di Google Classroom. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini juga tidak saya isi full. Sampai di sini dulu, nanti adik-adik bisa melanjutkan membaca untuk materi yang saya share. Oke. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Harapannya besok kita bisa berdiskusi terkait apa yang bisa kita diskusikan. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.